Itu yang penting. Jadi ibarat Adinda ini sedang berjalan menggunakan kendaraan bersama dengan kekasihnya. Tahu kendaraan ini menuju kepada jurang. Apa yang adik lakukan? Loncat dari kendaraan, lalu mengambil kendaraan lain, kejar kekasih kita, panggil untuk pindah di kendaraan kita. Itu yang betul. Jangan detik mengantar kita ke menit, menit mengantar kita ke jam, jam mengantar kita hari, 2, 3 hari, bulan, minggu, dan seterusnya. Sampai tahun ajal menjemput. Ingat, saya punya pengalaman. Ini sudah sering saya ceritakan. Boleh di-mute dulu, host. Dulu, saya pernah berdiskusi, diundang oleh lulusan S2 Teologi di Mall MTOS, Makassar. Saya tinggalkan kantor jam 9 hampir jam 10 malam, saya parkir mobil. Saya sama dengan asisten saya waktu itu dari kantor. Saya bilang, kamu video sebentar. Saya janjian ketemu dari jam 10 pagi lah. Kita anggaplah jam 10 karena saya start dari kantor itu jam 9-an. Ketemu, dia menumpuk Bible, saya tidak mau buku apapun. Dia duduk di depan saya, bapak yang namanya Bang Sumaiya. Duduk dia di depan saya. Saya ini lulusan S2, Pak. Terus kenapa? Saya dengar Bapak di YouTube itu terlalu berlebihan sekali membahas Islam. Oke, silakan membahas Kristen. Silakan duduk. Anda adalah sarjana teologi, keilmuan dan pemahaman menurut akademisi, menurut ijazah Anda lebih tinggi daripada saya. Duduk sekarang. Tunjukkan di dalam kitab yang menumpuk di hadapan kamu itu ucapan Yesus bahwa dia menjamin orang yang ibadah minggu. Pak, mulai di situ bergetar. Getarannya itu karena setiap dia berbicara, saya cut dengan memberikan dalil. Musuh dia terbesar adalah buku kitab yang ada di depannya. Yesus itu penyelamat, tak kasih dalilnya. Yesus ini Tuhan, tak kasih dalilnya, bantahan-bantahannya. Yesus ini tak kasih. Sampai pada akhirnya meja itu gemetaran. Gemetaran meja itu, HP yang digunakan teman saya itu terjatuh untuk rekam. Tiba-tiba dia ngamuk dia di situ karena dia tahu bahwa dia direkam. Karena memang saya infokan rekam sembunyi-sembunyi. Karena pasti ini misionaris. Nangis, singkat cerita nangis. Saya sudah mau pamit, dia tidak mau. Pak, tolong Pak, selesaikan hari ini juga. Dari jam 9 pagi, jam 10 pagi sampai jam 12 lewat. Tutup mall. Andaikan mallnya nggak diusir kita sama sapam, mungkin sampai subuh. Kenapa bisa? Emosi, kesal, jengkel, sedih, terharu, bersatu menjadi satu. Semua itu menjadi satu. Dia mau kalahkan saya secara argumen, tidak bisa. Mengalahkan saya secara data, nggak bisa. Mau mengalahkan Al-Quran, tak sanggup. Apa yang terjadi? Ngamuk sejadi-jadinya. Ngamuknya itu dilampiaskan dengan air mata. Dan gemetaran. Dia seakan-akan mau terkam saya. Tapi saya ngajarin kebenaran. Anda membantah kebenaran ini yang aku sampaikan. Tapi itu ucapan Yesus. Mau kayak mana? Anda tidak melawan saya. Anda melawan Bible. Anda melawan Yesus, bukan melawan saya. Akhirnya luluh. Hari itu juga dia mengatakan apa sama saya? Besok saya syahadat. Kenapa enggak sekarang? Saya masih punya cowok. Ya mudah-mudahan dia nonton ini. Jadi singkat cerita oke. Dia sudah menyatakan Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Dia sudah menyatakan Allah itu satu-satunya Tuhan. Dan dia telah menggugurkan ketuhanan Yesus di hadapan saya. Damai kami. Pamit. Besok setelah saya sholat zuhur di kantor nih. Uduk bunyi HP. Mau sholat bunyi HP. Jadi saya silent. Trak. Simpan HP. Sholat. Habis sholat. Saya ingat tadi ada yang nelpon. Buka. Nomor baru. Begitu saya angkat, seluruh binatang yang ada di kebun binatang disebut bahasa kotor. Siapa kamu? Aku bilang, kamu siapa? Gara-gara kamu mempengaruhi, kalau nggak salah namanya Shirley. Kamu mempengaruhi Shirley supaya masuk Islam ini bla 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 bla. Kubunuh kau ya. Kami sudah mau menikah, kami sudah ada janji. Gara-gara kau, kalau ini batal aku cari kau, kubunuh kau, kucincang kau, kata dia gitu. Jadi saya bilang agama Islam itu tidak memaksakan orang masuk ke dalamnya. Tidak boleh. Mau ngapain di dalam?
Mau apain dalam Islam? Islam itu tempatnya orang yang mau diatur oleh Tuhan. Kalau nggak mau diatur sama pencipta, keluar dari Islam, selesai. Di luar Islam tidak ada perintah. Jangan kau begini, jangan, nggak ada. Cuman ada di dalam Islam perintah-perintah itu, kecuali perintah yang dibuat-buat. Akhirnya apa? Enggak, pokoknya kalau sampai saya tidak nikah, dia sampai masuk Islam, saya cari kau kenal saya. Dia sebut-sebutlah dia kan, kehebatannya dia siapa. Saya nggak peduli, saya bilang, Bung, saya tidak ada waktu untuk mendengarkan amukanmu. Kalau pacarmu itu tidak mau masuk Islam, itu haknya. Mau masuk Islam juga itu haknya. Dan saya punya kewajiban ketika saya diundang untuk berbicara, saya datang. Saya diundang. Tapi dia nggak mau tahu. Setelah itu selesai, ada lagi yang nelpon. Nomor baru juga. Saya dimaki-maki juga. Yang maki-maki juga, yang si Shirley ini yang kemarin. Kadang-kadang kita, Pak, kenapa kita ngomong? Loh, kapan saya ngomong? Saya ditelepon. Saya ditelepon, saya dimaki-maki, saya gini-gini. Pokoknya saya tidak mau jadi Islam. Masuk Islam. Saya bilang apa? Islam tidak kekurangan satu helai bulu pun kalau Anda tidak masuk Islam. Tetapi Anda lah yang kemudian tidak akan tercatat namanya di dalam surga. Nangis lagi dia kan? Nangis lagi. Macam gimana ini Pak? Aku bingung Pak. Bagaimana? Ya sudah. Pilih yang terbaik buatmu, karena Islam itu hanya untuk orang yang berakal sehat. Iya Pak, saya sudah yakin Islam, tapi bagaimana Pak? Saya dikuliahin sampai selesai S2 sama dia, gini-gini, orang tua aku sudah kenal. Jadi saya bilang, saya tidak bisa bantu apa-apa. Sedangkan saya begini aja, saya diancam. Isi perut saya mau dikeluarin semua sama dia. Jadi mau kayak mana? Ya sudah Pak, kalau gitu Pak, tunggu ya Pak. Dia datang lagi Pak, dimatikan HP. Sampai sekarang tak ada lagi komunikasi. Nah, hari ini Adinda Andreas datang sebagai calon pemimpin. Kalau kita sebagai laki-laki muslim tidak didengarkan oleh seorang wanita, kewajiban kita membuat wanita kita itu menjadi wanita soleha. Kalau mereka tidak bisa menjadi wanita soleha, ya mau kayak mana? Tinggalkan. Demi Allah tinggalkan. Para nabi, bagaimana Nabi Nuh? Orang-orang yang dicintai ditinggalkan demi Allah. Tapi saya tidak menyarankan untuk ninggalin. Saya menyarankan adik saya ini silakan ngambil kendaraan, keluar dari kendaraan yang digunakan oleh wanitanya. Setelah aman, datang jemput dengan kendaraan yang baik. Karena ajal tidak ada yang tahu. Hari ini nanti saya usahakan dia menjadi mu'alaf juga, menjadi seorang muslimah. Tapi kalau keburu mati mau kayak mana? Ada nggak yang menjamin kita 5 menit ke depan masih hidup? Gak ada. Urusan napas ini bukan kita yang ngurus. Bukan kita yang kemudian mengatur napas ini keluar. Maksudnya bukan kita yang ngatur. Ada yang ngatur. Ada yang mengatur. Bukti kalau kita tertidur. Bernapas keluar masuk. Bukan kita yang bernapas. Orang kita lagi nyenyak kok. Bukan kita yang ngatur. Jadi ya saran saya kalau hidayah itu sudah datang, tunggu apa lagi? Jadilah cahaya di tengah-tengah keluarga. Kalau kita ingin menyelamatkan orang, membersihkan orang, kita harus bersih dulu. Kalau kita ingin menyinari orang, kita harus bercahaya dulu. Jangan berniat membersihkan seseorang sementara kita sendiri masih dalam kubangan kotoran. Jangan. Jadi ini cuma saran. Apabila hidayah itu datang, raihlah hidayah itu. Raih hidayah itu. Kalau dia benar-benar cinta, kalau dia benar-benar sayang, seorang wanita itu akan menjadi pengikut laki-laki. Bukan laki-laki yang ikut kepada wanita. Karena di dalam Islam yang dimintai pertanggungjawaban nanti adalah sang suami. Itu. Makanya lelaki ini diberi kekuatan berlebih dari wanita. Karena laki-laki ini penanggung jawab. Jadi kalau saya boleh saran, syahadat aja dulu, setelah menjadi Islam, nyatakan kepada beliau, saya sudah Islam. Ya kalau mau ikut silakan. Kalau tidak mau ikut ya tidak apa-apa. Tapi berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Islam itu seperti apa. Gitu aja. Kita berusaha kemudian mengislamkan. Kita jalan bersama, tiba waktu sholat, permisi ya, dek, saya sholat dulu.
Sholat. Dari situ nanti dia akan simpatik dengan sendirinya. Kalau memang dia bisa lembutkan hatinya. Tapi kalau dia tidak bisa lembutkan hatinya, buat apa kita berhubungan? Kalau itu mendatangkan murka Allah, untuk apa? Untuk apa? Oh biarkan udah begitu Bang Suma. Kalau begitu saya nggak jadi, saya akan menikah dia. Silakan. Anda mau umur berapa tahun di dunia? Anda sekarang misalnya umurnya sudah 25 atau 30 tahun. Hidup berapa tahun lagi? 50 tahun lagi. Setelah itu mau kemana? Sedangkan di Bible tidak ada jaminan untuk orang Kristen. Nggak ada. Nggak ada jaminan. Saya bisa pastikan itu. Di dalam Bible tidak ada hubungan suami istri setelah kematian. Tak ada. Jadi buat apa kita bercinta di dunia tapi sifatnya sementara? Kalau di Islam orang bersama dengan kekasihnya, bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan keluarganya, kekal di surga bersama membangun rumah tangga di dalam kehidupan yang bahagia, di kehidupan yang kekal. Dunia mah sementara. Ngapain kita hancurkan diri kita dengan wanita? Bagaimana Nabi Adam alaihissalam? Kedekatannya kepada Tuhan bagaimana? Tak diragukan lagi. Tapi kemudian yang menghancurkannya dia apa? Iblis. Melalui siapa? Melalui wanita. Jadi jangan sampai syahadat kita itu dihadang oleh iblis melalui wanita kita. Sementara Allah sudah mencatat, sudah menuliskan si fulan jodohnya ini, si fulan jodohnya ini. Tetapi kita lebih pilih kemudian yang lain. Saya kira begitu dek. Gak usah saya berpanjang lebar meskipun sudah panjang. Tapi paling tidak ya renungkanlah kembali. Renungkanlah kembali. Apakah kita ingin menolong seseorang itu? Ya kita harus jadi safety dulu. Terlepas nanti kita ditolak atau tidak. Ya artinya itu dia sudah punya pilihan lain. Artinya dia tidak sayang kita. Seperti itu adanya. Karena kenapa? Kita pemimpin. Kita sudah tahu kebenaran itu. Dan kita tahu dia dalam perjalanan menuju kepada sesuatu yang mencelakakan dirinya. Kita sudah tahu itu. Kita ingin menolong, kita dulu. Selamatkan dulu diri kita. Habis itu perlihatkan bukti. Ini loh jalan keselamatan itu. Nah, terkecuali mungkin ada perhitungan-perhitungan lain. Ya Allah alam bisawaf. Kami muslim sebagai saudara hanya bisa mengingatkan. Saya kira begitu, silakan. Yang lain, guru-guru yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan. Alhamdulillah Bang Zuma, saya masih di atas. Dari tadi mau diturunin terus sama Bang Ardi. Bang, itu semua ada lagunya tuh Bang. Apa tuh? Bila kau cinta pada pacarmu, lebih cintalah pada Tuhanmu. Nah itu lagunya Bang. Betul. Ya, benar itu. Itu lagunya itu bagus. Ini barusan yang nangis siapa nih? Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Ade Andreas ini. Silakan. Iya Bang, terima kasih ya Bang untuk masukannya. Mungkin saya putuskan begini saja. Mungkin dalam waktu-waktu dekat ini saya akan berbicara dengan lebih dalam lagi sama pacar saya Bang. Kalau memang misalnya dia tidak bisa menjadi pengikut yang baik, saya lebih memilih Allah Bang. Mungkin saya akan meninggalkan beliau dan semoga Allah mengganti dia dengan wanita soleh yang bisa. Ya Allah. Berat loh itu dek, berat itu. Karena kita laki-laki ini pernah mencintai. Amin. Kita pernah mencintai wanita kita, berat itu. Tapi kita harus punya pilihan. Kita harus punya pilihan. Apakah kita ingin generasi anak-anak kita kemudian menjadi pembenci kepada pencipta kita? Gak mungkin. Orang berakal gak mau. Kita mau agar anak-anak kita, keturunan kita yang keluar dari tubuh kita itu berasal dari wanita yang soleh, wanita yang soleha, wanita yang baik-baik. Bukan makhluk yang membangkang kepada penciptanya. Bukan makhluk yang ketipu oleh iblis, bukan. Oleh karena itulah ya silakan. Saya pun pernah mengalami hal tersebut. Alhasil saya jauh lebih bahagia daripada wanita yang benar-benar mau menjadi makmum, kita jadi imamnya.
Seperti itu deh. Silakan. Aku cerita sedikit Gurunda boleh ya? Boleh, boleh. Boleh. Sambil saya tutup dulu ya. Untuk memberikan apa namanya ya? Pertimbangan berpikir Bang Andreas. Bang Andreas monitor ya, masih ya? Ya. Iya, masih Bang. Aku dulu pernah mencoba untuk mengatur kehidupanku sendiri. Artinya, kehidupan aku itu harus sesuai dengan apa yang aku inginkan. Ya, garis bawah ya, yang aku inginkan. Akhirnya aku lakukan itu dengan berbagai cara. Meskipun udah dapat petunjuk bahwasanya itu nggak baik, tapi tetap aku laksanakan tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Hancur semuanya. Dan lalu aku pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah yang memang menjadi hakku dan sudah Engkau tentukan. Akhirnya apa yang terjadi? Gak lama setelah itu saya diberikan oleh Allah pengganti yang lebih baik, lebih bagus. Artinya Allah yang mengatur semua ini. Aku pasrahkan kepada Allah, sehingga yang terjadi adalah kehendak Allah. Begitu dari saya, Bang Andreas. Lanjut aja. Iya Bang. Mungkin dalam bulan ini Bang, saya kasih keputusan. Tapi sebelum ini, saya benar-benar terima kasih sama teman-teman Muslim yang sudah membukakan pikiran saya ya, yang pikiran saya ini juga saya termasuk keras gitu loh, dalam artian tidak gampang menerima kenyataan-kenyataan pahit. Padahal saya dari kecil sampai umur 29 tahun ini sekarang itu percaya bahwa Yesus adalah Allah. Tapi untuk mengubah itu betul-betul berat. Saya yakin Bang Zuma dan yang lainnya itu sudah capek banget ngasih tahu kita. Sudah benar-benar putus asa. Bukan putus asa kayaknya. Benar-benar udah kering lah leher untuk ngingetin kita. Tapi kita aja yang bandel. Kita yang nggak mau dengerin. Mungkin sebentar lagi Bang, saya mau turun Bang. Saya coba mau doa sama Allah aja dulu Bang. Enaknya bagaimana? Siapa tahu Allah memberikan jawaban lewat mimpi nanti atau bagaimana. Tapi satu hal yang mau saya pastikan, saya akan 100% masuk Islam Bang. Dan untuk Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, menutup perbincangan kita pada sore hari ini Bang ya. Ya saya mau bilang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah tuh, Subhanallah. udah Islam tuh. Udah sah. Udah sah gimana sah. coba? Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. 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 Itu udah sah ya Gurunda ya? Udah clear ya? udah. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Allah. Saya ingin mengucapkan permintaan maaf nih kepada Bang Andreas. Tadi saya marahi dia, Bang. Saya jawab, Waalaikumsalam. Tadi saya marahi dia. Saya nggak tahu Gini. kalau dia ini. Inilah sudah resikonya ini. kalau ada Layubi di atas Gurunda. Ini resikonya gini, memang harus diturunkan ini. Jauh bercanda ah. Bang Andreas, jadi nanti kalau pulang ke rumah terus pacar Anda nanya, Andreas, kamu Kristen apa Islam? Anda harus jawab to the point loh. Jadi Anda harus menjawab apa tuh nanti kalau ditanya? Saya Islam. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar, luar biasa, luar biasa. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi coba dipandu sekali lagi Bang Pak, biar lebih afdol. Open cam aja Bang Andreas biar lebih Ya, ini. open cam. Ya, aku gedein ya Bang Andreas ya. Ya. Nggak bisa, Bang Ardi nggak bisa gedein, cuma saya yang bisa. Bang, mohon maaf Bang, jangan Bang, saya nggak kuat banget Bang. Nangis dia, jangan. Nggak mau open, jangan nangis dia. Jangan, udah nggak usah. Iya, kita udah jadi saksi di sini. Beliau sudah bersyahadat dan persaksiannya itu yang menggetarkan kemudian langit ketujuh. Kenapa?
Karena syahadatnya itu betul-betul benar-benar meyakini Islam itu adalah agama yang hak. Benar-benar meyakini bahwa Islam ini adalah jalan hidup. Toh Islam tidak pernah merusak kehidupan kita. Di Indonesia, agama Islam ini tidak pernah merusak. Ya, kalaupun ada itu oknumnya, Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Kita nggak bisa kemudian menolak ketika ada orang sudah bersyahadat. Maka kebenaran itu sudah datang. Ya, mungkin mana lagi? Wa qulil haqqu mir rabbikum, kata Allah. Kebenaran sudah kuserahkan semuanya, telah kuajarkan, telah kuturunkan. Tidak kayak dulu, masih Nabi Musa aja, hanya untuk kelompoknya aja. Nabi Isa untuk kaumnya. Tapi sekarang, kata Allah, semuanya telah kuserahkan, wahai hambaku. Silakan milih. Yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau kufur, silakan kufur. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam itu. Tapi, tugas sebagai seorang muslim itu harus ya mengajarkan yang ma'ruf, mengajarkan kebaikan. Karena Islam itu khairukum, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang Islam itu adalah ulaika hum khairul bariyah, semulia-mulianya makhluk. Itu. Di Islam juga itu, ya kita pada tahu semua. Islam mengajarkan akidah, syariat, kemudian akhlak. Kesempurnaan daripada akhlak Islam itu seperti apa, gitu ya kan? Hanya saja yang perlu diketahui di sini, siapapun kita, bahwa sehebat apapun seorang pendakwah, sehebat apapun seorang ustadz, sehebat apapun umat Islam itu, justru mereka adalah menjadi sasaran empuk si iblis, setan. Maka kalau ada umat Islam kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita melanggar etika, melanggar norma, melanggar hukum negara, melanggar hukum agama, yaitu karena iblis berhasil kemudian untuk menjauhkan dia dari Islam. Berbeda dengan agama di luar Islam. Iblis nggak goda lagi, mungkin mana digoda, wong sudah di dalam kelompok mereka. Maka apa yang terlihat? Mereka kelihatan benar, mereka kelihatan happy, mereka kelihatan kemudian merasa paling, ya sudah diberkati, sudah anak-anak Tuhan. Kenapa demikian? Karena ujian tak ada lagi. Mau diuji apa lagi coba? Kalau umat Islam melangkah satu, haram ini, haram itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Melangkah lagi yang kanan, begitu juga. Sampai semuanya diatur dalam Islam. Maka untuk keluar daripada aturan Tuhan, ya jadilah kafir, jadilah kufur. Yang mau kufur silakan, kata Allah. Gak ada larangan. Gak ada paksaan. Dan Tuhan ini, Allah ini maha pemurah. Makanya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Maha pemurah, maha pengasih. Artinya dikasih semuanya. Mau dia disembah atau tidak disembah, Tuhan senantiasa kasih. Tuhan tidak pilih kasih. Dikasih semua. Yang menyembahnya atau yang tidak menyembahnya tetap aja dikasih. Tapi yang disayang hanya mereka yang bertakwa kepada dirinya. Tapi dikasih semua. Mau dia Kristen, mau dia Hindu. Karena dia semua adalah ciptaannya. Semua ciptaan. Andai saja Tuhan itu milik kasih, yang menyembahnya aja yang dikasih, maka akan nampak. Orang tidak akan mungkin menjadi Kristen, tidak mungkin menjadi Hindu, tidak mungkin menjadi ateis. Kenapa? Umat Islam apa diminta dikasih. Lalu buat apa Tuhan menguji kita kalau begitu? Buat apa? Kelihatan di kehidupan kita bahwa yang Islam pasti adalah hamba Tuhan yang benar. Kenapa? Semua umat Islam tak ada yang menderita. Kaya raya semua, bahagia semua, sukses semua. Bukan kayak begitu polanya. Justru umat Islam semakin mendekatkan diri kepada Allah, itu biasanya semakin sulit untuk mencari kehidupan. Kenapa? Karena materi ini yang akan memberatkan kita pada saat kita itu dihisab di yaumil akhir nanti. Oleh karena itulah kemudian, ya adik ini kalau misalnya sudah meluk Islam itu tanda-tandanya apa? Diuji. Dijauhkan dari keluarga, dari orang-orang yang dicintai, hartanya berkurang. Semua yang pokoknya diuji. Kenapa demikian? Karena Islam itu tempat ujian. Kalau tidak mau diuji, keluar dari Islam. Pasti merdeka. Minum khamar boleh, ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Begitu masuk Islam, hati-hati. Melangkah saja sedikit salah.
melangkah sedikit saja salah. Oleh karena itulah ya siapa yang mau diatur silakan masuk ke Islam, siapa yang tidak mau diatur silakan keluar dari Islam. Sederhana kan? Tapi ingat, ada kehidupan setelah kehidupan kita ini di dunia. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup. Mungkin dari sesi ini silakan kepada teman-teman yang lain. Izin sebentar Gurunda. Gurunda cuma izin. Iya silakan. Bang Andreas, ini kan berhubung saya juga tanya ke Gurunda Zuma ya. Ini berhubung kan sudah bersyahadat ini. Nah, kalau sudah bersyahadat kan sudah Islam. Nah, pertanyaan saya Gurunda, apakah ini perlu dibuatkan sertifikat mualaf Gurunda? Tergantung, kita tanya sama beliau. Nah itu. Tanya beliau dulu. Siap. Bang Andreas, gimana Bang? Gini Bang, kasih saya waktu sampai akhir bulan ini. Itu adalah waktu untuk saya nanya sama pacar saya. Kalau dia mau ikut saya, ya berarti dia juga harus mualaf. Lalu seketika itu mungkin sertifikatnya ada 2. Tapi kalau misalnya dia tidak mau ikut saya, akhir bulan saya minta sertifikat 1 saja Bang. Wih, Masya Allah. Siap. Berarti akhir Juli ya, Bang Andreas ya? Iya, akhir Juli Bang. Oke. Sudah di save ya nomor saya tadi yang aku DM. Oke, siap. Oke, gitu aja sih. Aku cuman pengen nanya aja mumpung ada Gurunda Zuma dan Bang Andreas di sini, apakah perlu gitu kan? Ternyata jawabannya seperti itu. Oke lah. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita kembalikan lagi. Saya kembalikan lagi mungkin ke Bang Hadi atau Gurunda Zuma. Ya. Gini loh. Silakan. Ya, gini Bang Zuma. Adik kita ini kalau pulang ke rumah itu kemarin nurunkan salib. Terus agak berantem terus salib itu dinaikkan lagi. Nah, terus Andreas bilang ya itu Yudas itu. Ya itu yang dalam pikiran dia ini kata-kata Bang Zuma nih gitu loh. Nah, bagaimana edukasi ke adik kita Andreas ini, komunikasinya dengan pacarnya itu seperti apa? Itu ya harus disampaikan Bang Zuma, silakan. Ya, bahwasanya keyakinan apapun itu di dalam kehidupan kita ini pasti tahu ada kematian dan tahu ada kehidupan setelah kematian. Ibarat kata kita saling mencintai, oke. Tapi apakah cinta kita ini harus terputus hanya dengan ajal yang memisahkan? Kalau benar-benar cinta, kenapa kita nggak saling mencintai sampai ke surga? Kok cuma sampai di dunia sih? Nah kalau nanti dia mengatakan kita dijamin, tunjuk dalilnya. Di mana dalilnya? Di mana di dalam Bible? Begitu kematian, orang akan saling bersatu lagi dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Di mana? Apa ada? Enggak ada dalilnya. Saya udah puluhan tahun belajar Bible. Makanya saya tertawa ketika ada orang Islam menghujat, orang non-Islam menghujat poligami. Dan mereka bangga dengan satu istri. Kenapa saya tertawa? Percuma satu istri setia, tapi di surga enggak sama-sama lagi. Buat apa? Sudah berapa banyak pendeta yang saya tanya, Bapak, Pastor, Pendeta, ya orang tua Anda sudah mati. Iya, apakah Anda nanti akan masih bertemu? Enggak. Jadi kerinduan kita kepada orang yang telah meninggal lebih dulu, yang setiap saat kita doakan, meneteskan air mata kita kemudian. Tapi ternyata tidak ada solusi untuk bisa berjumpa dengan mereka yang telah melahirkan kita, yang telah kita lahirkan. Dia mendahului kita. Ketika kita tanya, apakah kelak aku bisa berjumpa dengan mereka ini? Apa jawaban mereka? Tidak. Kenapa? Kita akan menjadi makhluk-makhluk roh yang kerjanya hanya memuji dan menari. Apa ini? Tapi kalau dalam Islam sangat jelas kaidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga-surga Aden, taman-taman Aden. Mereka masuk ke dalam surga tersebut bersama dengan orang-orang yang soleh, dari nenek kakek mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari pintu-pintu yang ada.
Subhanallah. Intinya, mama saya udah meninggal, bapak saya udah meninggal. Mereka adalah orang-orang beriman. Ya Allah, rupa-rupanya kalau saya menjadi anak yang saleh yang ditinggal ini, mati, jumpa dalam kehidupan kekal dengan ayah ibu. Istri yang kita didik menjadi wanita yang soleha, pergi mendahului kita, meninggalkan anak kepada kita, seakan-akan berpesan, Abah aku pergi duluan, titip anak kita, besarkan jadi anak yang soleh dan soleha. Aku pergi dulu, aku menunggu di pintu jannah. Allah menjanjikan itu, jannatu adnin yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Kita akan berjumpa dengan orang yang kita cintai. Kita akan berjumpa dengan anak-anak kita. Kita akan berjumpa dengan ibu yang kita rindukan, yang membesarkan kita dengan susah payah. Kita akan berjumpa dengan abah, dengan bapak, siang malam kemudian mencari nafkah. Belum juga kita sukses, mereka pergi meninggalkan kita. Giliran kita sukses di dunia, mereka tidak merasakan keringat kita kemudian. Lalu apa yang kita lakukan? Mendekatkan diri kepada Allah. Apa gunanya? Supaya kita bisa berjumpa, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Ada juga orang yang membesarkan anaknya dengan susah payah. Belum juga tamat SMP meninggal. Belum juga tamat SD meninggal. Nah, masih dalam pangkuan meninggal. Belum juga tamat SMA meninggal. Baru juga lulus polisi meninggal. Baru juga masuk tentara di lantai meninggal. Kasih sayang terputus. Tapi kata Allah, jangan khawatir, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Makanya dalam Islam itu, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kenapa kemudian seperti itu? Karena ternyata umat Islam di dalam surga, dalam kehidupan yang kekal di mana mereka menjadi pewaris Firdaus, mereka hidup menjadi raja. Mereka hidup sebagai permaisuri. Mereka hidup kemudian bersama dengan orang-orang yang dicintai. Subhanallah. Inilah Islam. Tapi sekali lagi saya katakan, saya udah berpuluh tahun, beratus aku berdialog, bahkan beribu aku berdialog dengan orang Kristen. Baik yang santun, baik yang penghujat, yang penista, yang sombong, yang ponga. Ketika aku tanya, engkau mati apakah engkau masih bertemu dengan orang-orang yang kau cintai di dunia ini? Mereka kemudian bisu. Mereka tak sanggup menjawab. Kenapa? Karena agamanya tidak mengajarkan itu. Alhamdulillah, Islam mengajarkan. Orang-orang yang kau cintai mendahului kamu, doakan. Orang tuamu yang pergi mendahului kamu, jadikan hartanya sebagai harta yang bermanfaat untuk dirinya. Jadikan cucunya menjadi cucu-cucu yang saleh dan saleha. Jadikan kemudian ilmu yang diajarkan kepadamu ketika engkau bersama dengan mereka bermanfaat. Sehingga cahaya alam kubur mereka peroleh. Golongan orang-orang yang diberi nikmat dari Allah, mereka masuk ke dalamnya. Mereka orang yang diberi keselamatan. Dikarenakan apa? Karena kita yang ditinggalkan sebagai pewarisnya menjadi anak yang saleh, tidak menyanyiakan amanahnya, tidak mengkhianat antara apa yang mereka perintahkan. Nasihatnya ketika kita kemudian pamit menjelang pergi sekolah, cium tangan beliau, mereka membisikkan kemudian, anakku jangan lupa sholat. Jangan lupa meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Ya nak? Ya ma, iya pak. Ingat pesan Allah, ingat pesan orang tuamu. Jaga sholatmu. Iya ma. Itu terus setiap hari begitu kita cium tangan. Itu aja terus dipeluk, dirabanya rambut kita, dibisikin, anakku jaga sholat. Iya ma, iya pak. Apa manfaatnya itu? Supaya kita berkumpul nanti di surga. Nah sekarang kalau orang Kristen ditanya, Bung, tunjukkan kalian masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kalian cintai. Tidak ada dalilnya bang. Lalu apa? Untuk apa kalian kemudian kasih sayang, setia di dunia?
menikmati semua kenikmatan dunia. Begitu mati, gak sama-sama lagi. Lalu buat apa? Untuk apa? Kenikmatan semu. Maka saya mengatakan Bang Handi, kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat ibarat kita memperbaiki dua tempat tinggal. Di dunia kita punya rumah. Di tempat yang lain juga kita punya tanah, kita punya kapling. Kira-kira yang kita percantik rumahnya, yang kita tinggali dan akan kita tinggalkan, akhirun. Makanya Allah selalu mengajarkan kita untuk berpikir, sudah pasti rumah yang akan kita tuju, kita percantik. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Dengan kita jadikan istri kita menjadi istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha, ilmu kita bermanfaat, harta kita menjadi cahaya. Itu artinya kita sudah membangun rumah yang jauh lebih indah, istana yang jauh lebih indah daripada rumah yang akan kita tinggalkan. Rumah ini, harta ini, mobil, kendaraan, tanah, semua akan kita tinggalkan dan akan dinikmati oleh orang lain. Istri susah payah, berjuang bersama. Begitu sudah selesai masanya, pulang kemudian ke hadirat Allah, digantikan oleh wanita lain. Hartanya dinikmati oleh wanita lain. Begitu juga sang suami. Sang suami susah payah cari harta untuk rumahnya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Tiba masanya kembali harta ditinggal, dinikmati sama lelaki lain. Jadi kayak mana hidup ini? Tenang. Islam adalah solusi. Islam adalah rahmatan lil alamin. Kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, semua sudah disimpulkan di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, Al-Quran dikhususkan hanya kepada orang-orang yang menggunakan akal sehat. Saya kira begitu Bang Handi. Mohon maaf kalau saya sedikit agak mengajak teman-teman terharu, karena itulah Islam. Silakan saya kembalikan kepada Bang Handi dan teman-teman. Mohon maaf ya. Allah, Guru. Allah Akbar.